rangkaian ya, yang pertama kita lakukan adalah persembahyangan di di Periangan LPD. Kita lanjutkan juga ke Kayangan 3. Berikutnya kita lanjutkan adalah di Pura Batu Pagah, Pura Uluwatu. Terus kita lanjutkan ke Pura Melanting, Watu Kursi dan Pemutaran. Nah, kira-kira apa tadi maknanya eling, Pak? Eling itu kita ambil ya dari seorang guru yang membimbing kami ya di saat-saat LPD dalam mengalami keterpurukan ya. Di sana kita diajarkan untuk mengingat kembali apa sih hal-hal yang kita lupakan, terutama adalah hal-hal yang sifatnya positif kita tidak bisa lakukan di saat pandemi itu. Maka dari itu ya, momen ulang tahun LPD yang ke-33 ini kita pakai tema adalah sebagai eling itu sendiri. Maka dari itu kami tertarik sekali untuk menggunakan tema ini, eling ini sebagai tema. Masyarakat sekarang ya dengan sudah mulai ada kebangkitan sedikit ekonomi, Pak. Masyarakat sudah mulai kembali menggunakan LPD, walaupun tidak secara utuh, tapi secara umum ada peningkatan. Ambil contoh peningkatan jumlah penabung ada, terus juga pembayaran kredit sekarang sudah mulai menggeliat. Pesan yang pertama adalah kita bersyukur ya bisa eksis sampai hari ini, dan berikutnya adalah berharap kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaannya terhadap LPD, karena tanpa masyarakat, tanpa perjuru, tanpa adanya penglingsir, kami selaku pengelola LPD tidak ada apanya. Betul, tidak ada apanya. Karena apa? Kita harus bersinergi satu sama lain. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Bagaimana kita memandang ego itu yang ada dalam diri kita supaya ego kita positif. Ya, ego biasanya negatif kan. Tetapi bagaimana kita mau positifkan ego itu biar nggak terlalu seenaknya, dan juga tidak terlalu melempem, itu nggak bisa seperti itu. Sudah disampaikan tadi sama motivator, demikian adanya. Memang itu yang terjadi. Target-target ke depan itu nanti akan kita kita tuangkan kembali di dalam rencana kerja tahun depan. Ini mulai bulan September kita sudah rancang itu nanti. Nah, apa-apa saja yang akan kita buat ke depan, itu sudah pasti akan tertuang di situ dulu. Kita tidak bisa berbicara terkait sekarang rencana ke depan gimana. Nah, harus kita tulis dulu supaya goalnya jelas. Setelah disahkan oleh perjuru, baru kita bisa bertindak. Tapi setidaknya ya, kita akan mengembalikan kejayaan-kejayaan masa lalu. Bahkan bila perlu meningkatkan itu saja. Kembali ini, eling kepada LPD untuk meneruskan apa yang sudah pernah kita capai, kita perbaiki sekarang ini, karena sempat turun. Kita naikkan dulu, setelah itu ya setungkar kita bisa berbagi lebih banyak kepada masyarakat. Mungkin. Saya atau kami dari Perjuru Desa Dadbualu di ulang tahun ke-33 LPD Desa Dadbualu J sangat berharap sekali supaya yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat selama ini dipegang, tetap dipegang untuk kedepannya. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa gelombang yang sudah kita lalui, gelombang berat yang sudah kita lalui di pandemi COVID ini, kita masih tetap bisa berdiri tegak. LPD Desa Dadbualu, nah ketika dari pandemi menjadi endemi, mudah-mudahan dengan berkembangnya pariwisata yang khusus ada di Desa Dadbualu atau di Nusa Dua, bisa memberikan kembali penghasilan kepada Krama Desa Dadbualu, sehingga bisa kembali perputaran uang yang ada di LPD Desa Dadbualu dari Krama akan menjadi sesuatu yang baik juga. Tentu akan berdampak positif juga kepada LPD Desa Dadbualu itu sendiri. Target kedepannya mengembalikan marwah atau mengembalikan kejayaan LPD sebelum 2,5 tahun 3 tahun ini, bahwa LPD Desa Dadbualu sangat luar biasa, sangat lumayan tentang pendapatan, tentang aset, tentang apapun yang dimiliki LPD di 2,5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sangat luar biasa. Kami berharap, sangat berharap ke depannya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, kembali LPD Desa Dadbualu yang pernah mendapatkan puncaknya di 2,5 tahun atau 3 tahun yang lalu, kembali ke depannya eksis, sehingga tidak menjadi sebuah ketakutan kepada masyarakat atau kerabat desa adat kami, bahwa benar-benar di LPD Desa Dadbualu itu aman,
untuk bertransaksi baik di menaruh uang di tabungan ataupun di kredit ataupun deposito, apapun jenis transaksi yang akan dilaksanakan di LPD Desa Adat Bualu Nike adalah aman. Karena bagaimanapun juga efek pandemi itu pasti menimbulkan stres. Ketika stres itu dia tertekan, ketika mereka tertekan maka mereka melemah. Nah, melemah itulah membutuhkan sebuah motivasi untuk bangkit kembali. Tanpa diberikan motivasi mereka akan melemah, karena kecenderungan manusia demikian. Manusia kalau dia diam, dia akan terus diam. Itu hukum fisika. Kalau manusia bergerak maka akan terus bergerak. Nah, ketika dia lemah oleh pandemi ini karena tidak bisa ke sana, tidak bisa kemari, termasuk ekonomi melemah, kita motivasi supaya bangkit lagi dari keterpurukannya. Kalau orang sudah bangkit, maka dia dimulai dengan sadar. Kalau orang tidak sadar, maka dia masih tertidur, pingsan gitu. Nah, pandemi ini kan banyak membuat pingsan, termasuk pingsan dalam ekonomi, pingsan dalam berbagai hal, sehingga dibutuhkan dibangunkan kembali. Kalau sudah dibangunkan, berarti mereka sadar dari ketidaksadaran. Sadar berarti eling. Eling berarti ingat. Ingat berarti mereka ingat apa sih sumber saya, sumber energi. Karena begitu orang bangun, mereka harus mendapatkan energi. Dalam kehidupan ini uang adalah energi, karena uang bisa menggantikan dipakai untuk mendapatkan berbagai hal, kebutuhan hidup. Sehingga ketika mereka sadar atau eling akan energi itu berupa uang, mereka akan eling kepada sumbernya. Nah, di desa adat salah satu sumber keuangan itu adalah LPD-nya sendiri. Kalau mereka lupa pada LPD-nya, sama dengan petani lupa pada jinengnya, pada lumbung berasnya, lupa pada sawahnya, sumber pendapatannya. Nah, kalau masyarakat adat sudah lupa kepada laba penyingkrem desa atau LPD-nya, atau lembaga pekerjaan desanya kalau dulu nih, kalau itu dilupakan, maka yang terjadi adalah orang-orang kehilangan ingatan terhadap sumber energi atau sumber keuangannya. Kalau mereka sudah lupa dengan itu, mereka tidak akan memperhatikan perkembangannya. Nah, lupa pada perkembangannya, mereka maka membiarkan LPD-nya hancur sendiri, dan pada ujung-ujungnya akan menghancurkan perekonomian mereka sendiri. Kalau perekonomian sudah hancur, sudah tahu lah. Ya, salah satu sumber berkah bagi orang Bali kan Dewi Sri. Dewi Sri adalah sumber berkah berupa penghasilan, pendapatan, dan desa adat sumber penghasilan lainnya adalah LPD.